Jejak kaki kecil menutupi kaca, seolah-olah dia sedang putus asa mencoba mengirimkan sinyal yang tak ada seorang pun mengerti. Disitulah aku menemukan Clara, anak anjing German Shepherd berusia 4 bulan, terjebak di dalam mobil panas di bawah terik matahari Arizona. Saat itu lewat tengah hari di Scottsdale dan aspal bergetar seperti fata morgana. Aku sedang berjalan kembali ke pick-upku ketika melihat mobil itu terparkir miring, jendelanya tertutup rapat tanpa perlindungan dari matahari, sunyi total. Lalu ada gerakan kecil yang menarik perhatianku. Awalnya aku mengira mataku salah lihat, mungkin hanya bayangan di balik kaca film, tapi ketika aku mendekat, aku melihat dia di sana, meringkuk di kursi belakang, terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Bulu hitam keemasan di tubuhnya basah oleh keringat. Dia melihatku dan menempelkan kedua kakinya yang kecil ke kaca. Ada begitu banyak bekas tapak seperti itu, seolah-olah dia sudah lama memohon kepada siapapun yang lewat. Aku berdiri terpaku. Aku Marco, montir mobil berusia 41 tahun. Aku sudah pernah melihat mesin meledak, ban pecah di kecepatan tinggi. Orang-orang selamat dari kecelakaan yang seharusnya merenggut nyawa mereka. Tapi aku belum pernah melihat hal seperti ini. Anak anjing kecil ditinggalkan di dalam mobil tertutup rapat di suhu setinggi ini. Dia tidak melolong, tidak merengek. Dia hanya menatap, seakan sudah berhenti, berharap akan datangnya pertolongan. Aku melihat sekeliling, tak ada siapapun. Tempat parkir pusat perbelanjaan itu hampir kosong. Toko di dekat sana sudah tutup berbulan-bulan. Aku menelpon layanan darurat dengan jari gemetar, memberitahu plat nomor, alamat, semua detail yang terpikirkan. Lalu aku berlutut di samping mobil itu dan berbicara pelan melalui kaca. "Bertahanlah nak, akan ada yang menolongmu." Dia tetap diam, hanya menyandarkan kepalanya ke kaca dan menutup matanya. Clara. Aku belum tahu namanya, tapi entah bagaimana aku bisa merasakannya. Aku merasakan semangat yang membara di dalam dirinya. Tekad untuk terus hidup. Dia tidak bersuara, tapi dia masih berjuang. Aku bersandar di bodi mobil yang panas dan tetap di situ. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri di telinga. Tapi bagaimana dengan detak jantungnya? Apakah jantungnya masih berdetak? Operator berkata, petugas sedang dalam perjalanan, tapi setiap menit di dalam panas seperti itu terasa sangat lama. Termometer sore itu sudah mencapai 36 derajat Celcius dan di dalam mobil tertutup itu pasti lebih dari 48 derajat. Aku bisa melihat semuanya terjadi. Gelombang panas menari di balik kaca depan. Dashboard plastik mulai meleleh di bawah terik matahari dan di tengah semua itu duduk anak anjing German Shepherd yang rapuh ini. Lidahnya yang berwarna merah muda terjulur lemas dari mulutnya, kering dan pucat. Napasnya masih ada, tapi sekarang semakin berat. Aku berjongkok di samping jendela, menutupi silau matahari dengan tanganku, mencoba terhubung dengannya. "Ayo sayang, jangan menyerah," bisikku sambil mengetuk kaca pelan. Dia tersentak sedikit tapi tidak menoleh. Kepalanya tertunduk seperti tak sanggup lagi menahan beban. Saat itulah rasa takut yang sesungguhnya menghantamku. Aku menatap sekeliling tempat parkir. Beberapa orang sempat lewat, kebanyakan tidak peduli. Seorang pria berkaus lengan panjang menatapku dan berkata, "Hanya seekor anjing." Darahku terasa membeku. Hanya seekor anjing. Dia anak anjing, balasku. Dia makhluk hidup. Aku berdiri dan menarik keras gagang pintu, terkunci rapat tentu saja. Aku berjalan memutari mobil, mencoba setiap pintu, semuanya terkunci. Matahari terasa seperti lahar panas di permukaan mobil. Tanganku mulai terasa terbakar. Aku berpikir untuk memecahkan kaca. Aku punya alat di trukku, tapi aku ragu. Jika kacanya pecah berantakan, dia bisa terluka. Aku tidak ingin membuat keadaannya semakin buruk, jadi aku memilih satu-satunya pilihan yang ada. Aku kembali berjongkok dan terus berbicara padanya. "Aku Marco, aku punya 2 anak di rumah.
Kami punya halaman dan mangkuk air dingin menunggumu. Kamu hanya perlu bertahan." Tentu dia tak bisa menjawab. Tapi entah bagaimana, aku merasa dia mendengarkan. Telinganya bergerak sedikit, kelopak matanya bergetar. Aku bisa melihat telapak kakinya lecet dan memerah karena terus menekan kaca yang panas. Seluruh tubuh kecilnya kini gemetar. Lalu aku mendengar suara sirin darurat di kejauhan. Mereka mendekat dengan cepat. Semakin dekat, semakin keras. Tapi apakah mereka akan sampai tepat waktu? Aku berdiri di tengah parkiran, melambaikan kedua tangan, jantungku berdegup kencang. Saat mereka tiba, aku sudah berteriak. Anak anjing terjebak di belakang. Dia hampir tak sadarkan diri. 2 petugas penyelamat melompat turun bahkan sebelum kendaraan mereka berhenti sepenuhnya. Salah satunya mengambil alat panjang dan tipis, semacam alat congkel. Yang lain mengenakan sarung tangan pelindung dan membawa alat pendeteksi panas. Mereka tak membuang waktu. Satu orang mengintip melalui kaca yang berembun dan mereka bergerak cepat seolah nyawa benar-benar dipertaruhkan. Karena memang begitu. Petugas pemadam dengan alat itu memasukkannya di tepi atas pintu dan mulai mengungkit, hati-hati tapi cepat. Rekannya kembali melihat ke dalam dan berkata pelan. Dia melemah, dehidrasi parah, kesulitan bernapas. Bagiku itu sudah cukup. Aku memalingkan wajah. Aku tak sanggup melihatnya. Tiba-tiba klik, kunci pintu terbuka. Kami menarik pintunya dengan hati-hati. Udara panas langsung menyerbu keluar seperti membuka pintu oven, dan di sanalah dia, terbaring di sudut kursi belakang. Kakinya kaku, tubuhnya tak bergerak. Vinil panas telah membakar beberapa bagian bulunya dan napasnya begitu lemah, aku sempat ragu apakah aku benar-benar mendengarnya. Seorang petugas pemadam memasukkan tangannya dan mengangkatnya dengan hati-hati menggunakan sarung tangan pelindung. Aku pegang dia, gumamnya pelan, terdengar tegang. Dia langsung menyerahkannya padaku, dan saat itu juga aku menggendongnya. Clara tidak meronta. Dia tidak mengeluarkan suara. Dia hanya menyerah dalam pelukanku seolah-olah dia sudah pasrah di tengah penderitaannya. Kepalanya bersandar di dadaku dan bulunya terasa panas seperti terbakar. Aku bisa merasakan nadinya, lemah, tapi masih ada. Petugas pemadam sempat menyebutkan tentang penampungan terdekat dengan layanan darurat, tapi pikiranku tak sanggup memproses apapun. Fokusku hanya tertuju pada anak anjing German Shepherd kecil ini yang terbaring di pelukanku seperti lilin hangat, diam, tenang. Lalu dia mengeluarkan suara, erangan kecil bergetar, bukan karena takut, bukan karena sakit, tapi berbeda, seperti lega. Dia tahu dia tidak lagi ditinggalkan sendirian, tapi apakah dia bisa bertahan 60 menit ke depan? Clara hampir tak bergerak saat kami membawanya ke penampungan hewan darurat terdekat, Maricopa County Animal Care and Control. Petugas pemadam memastikan aku ikut. Mungkin mereka melihat sesuatu di raut wajahku, atau mereka sadar dia butuh lebih dari sekadar oksigen dan cairan infus. Dia butuh seseorang untuk tetap bersamanya. Bagian dalam kendaraan penyelamat itu dingin dan steril, tapi lenganku basah oleh keringat saat aku memeluknya erat, berusaha mengatur napasku, mencoba tetap tenang. Bulunya masih memancarkan panas, matanya hampir tak terlihat, setengah tertutup, jauh, dan tubuhnya bergetar sesekali. Getaran lembut otomatis yang membuatku memeluknya lebih erat. Aku berbisik, kamu sudah aman sekarang sayang. Aku di sini bersamamu. Itu bukan hanya kata-kata penghibur, aku benar-benar tulus mengatakannya. Aku bahkan belum tahu nama anak anjing German Shepherd ini, tapi saat itu, aku adalah segalanya baginya. Dan anehnya aku merasa dia juga segalanya bagiku. Saat kami tiba di penampungan, tim di sana sudah siap dengan tandu dan peralatan infus. Mereka bergerak cepat, profesional, dengan kain dingin, cairan infus, dan sentuhan lembut. Mereka mengambilnya dariku dengan hati-hati dan aku mengikutinya, seolah tak tahu bagaimana caranya untuk tetap tinggal.
"Apakah Anda bersedia mengisi laporan saksi?" tanya seseorang. Aku setuju, tapi mataku tak bisa lepas darinya saat mereka mendorong tandunya. Tepat sebelum dia menghilang masuk ke ruang perawatan, dia menoleh sedikit dan menatapku. Saat itulah mereka memberinya nama. "Clara," bisik salah satu teknisi dengan lembut. "Dia punya semangat, dia masih berjuang." Aku tersenyum meskipun tenggorokanku terasa sesak. Clara, nama itu sangat cocok untuknya. Berani, tangguh, dan tetap menyala di dalam. Aku menunggu di ruang tunggu hampir 2 jam. Tanganku masih gemetar, nadiku masih berdegup kencang. Aku terus membayangkan jejak kakinya di kaca. Bagaimana dia menekan tubuhnya ke jendela tanpa menangis, tanpa mencakar, hanya menunggu. Lalu sebuah suara memecah lamunanku. Kondisinya stabil. Sekarang dia sedang beristirahat. Aku berdiri terlalu cepat. Kakiku hampir goyah. "Dia kuat," lanjut dokter hewan itu. "Dia bertahan lebih lama daripada kebanyakan anjing lain. Kamu datang di waktu yang benar-benar tepat." Aku sulit menelan ludah, menatap pintu masuk yang menghalangiku darinya. Anak anjing German Shepherd ini telah melewati sesuatu yang tak terbayangkan. Panas yang membakar, ketakutan, kesepian. Namun dia tetap punya harapan bahwa seseorang akan datang menolong. Apakah aku siap memiliki keyakinan seperti itu juga? Keesokan paginya, aku kembali. Aku tidak tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku melihatnya di dalam mobil itu, keheningan, bayangan panas di kaca, jejak-jejak kaki kecilnya yang panik. Saat para pekerja penampungan melihatku masuk, mereka tersenyum lebar seolah sudah menungguku. "Hari ini dia sudah bangun," kata salah satu teknisi. "Masih lemas, tapi sudah mau makan." Mereka menuntunku melewati koridor belakang, menuju ruang pemulihan yang tenang. Clara sedang berbaring di atas selimut nyaman dalam ruangan ber-AC. Selang infusnya masih terpasang rapi di kakinya. Begitu dia melihatku, telinganya langsung tegak. Lalu dia mengangkat kepalanya. Tidak tinggi, hanya beberapa sentimeter. Tapi itu sudah cukup. Aku berlutut. "Halo gadis manis." Teknisi membuka pintu kandang dan aku mengulurkan tangan. Clara menciumnya, lalu mendekat dan menempelkan hidungnya di pergelangan tanganku. Aku merasakan sesuatu bergetar dalam dadaku. Mereka membawa mangkuk kecil berisi air dan dia meminumnya seolah-olah dia sudah lama sekali tak merasakan air. Mungkin memang begitu. Dia minum dan terus minum sampai mangkuknya diambil pelan-pelan. Lalu dia meletakkan dagunya di telapak tanganku dan menghela napas panjang. Aku tetap di situ berjam-jam, hampir tanpa bicara, hanya menatapnya beristirahat. Mereka memberitahuku usianya sekitar 4 bulan. Tidak ada chip identifikasi, tidak ada telepon masuk, tak ada yang mencarinya, tak ada seorang pun yang mencarinya. "Dia beruntung kamu menemukannya," kata seorang relawan. Beberapa saat kemudian dia diam, membiarkan kata-katanya menggantung. Tak perlu penjelasan lagi. Malam itu juga aku berpikir apakah aku bisa datang lagi keesokan harinya. Mereka mengangguk pelan. "Dia terhubung denganmu. Kami senang jika kamu terus datang." Aku mencoba merendah. Aku bukan ahli. Aku hanya kebetulan ada di sana. Tapi malam itu, sendirian di truk pick-upku, aku berbicara dalam gelap. Mungkin itu yang sebenarnya penting. Dia sama sekali tidak tahu siapa aku. Riwayat hidupku tak berarti apa-apa baginya, namun anak anjing German Shepherd ini langsung memilihku sejak mata kami bertemu melalui kaca itu. Dan aku sudah takut membayangkan apa yang akan terjadi saat tiba waktunya kami berpisah. Pada hari ketiga, Clara menemukan kekuatan untuk berdiri. Kakinya gemetar dan telapak kakinya masih perih akibat luka bakar. Namun dia berhasil melangkah beberapa langkah, goyah dan ragu, menatap ruangan medis seolah baru menemukan arti hidup.
Tim penampungan memindahkannya ke kandang yang lebih luas dengan panel transparan menghadap koridor, area khusus untuk hewan yang sudah stabil tapi masih butuh ketenangan. Setiap pagi aku datang dan duduk di dekatnya, kadang membaca, kadang berbicara pelan, hanya menemaninya. Saat itulah aku mulai menyadari sesuatu. Sesekali dia akan berhenti melakukan apapun, entah saat makan, menjelajah, atau beristirahat dan berjalan langsung ke panel bening itu. Dia akan berdiri dekat sekali, hidungnya hampir menempel, menatap keluar dalam diam, bukan kepadaku, tapi seolah sedang mengambil kembali kenangan. Salah satu buku menyebutkan bahwa anak anjing trauma terkadang terjebak dalam ketakutan terdalam mereka. Beberapa tak pernah bisa lepas dari pola itu. Suatu siang aku melihatnya berdiri seperti itu selama 5 menit penuh, tak bergerak, matanya kosong dan jauh. Aku ingin memanggil namanya, tapi naluriku menahan. Bukan sekarang. Nanti saat aku menyisir bulunya pelan-pelan, aku justru bercerita, bukan tentang dirinya, tapi masa laluku sendiri. Waktu umur 9 tahun, bisikku, aku sering bersembunyi di garasi. Ayahku bukan orang yang ingin kamu temui saat dia pulang, jadi aku duduk di belakang mesin potong rumput dan mendengarkan suara mobil lewat. Rasanya lebih aman daripada di dalam rumah. Clara mendekat, menyandarkan kepalanya di kakiku. Aku tak berniat menceritakan itu, gumamku. Dia tetap diam, hanya mendengarkan. Anak anjing German Shepherd ini baru 4 bulan hidup di dunia, tak bernama sampai beberapa hari lalu, memiliki kemampuan membuatku mengucapkan kata-kata yang sudah puluhan tahun tak pernah keluar. Mungkin karena dia tak menuntut apapun dariku, mungkin karena dia memahami sesuatu yang tak bisa kupahami. Dia bukan hanya sedang pulih, dia sedang menunjukkan jalan kesembuhan untukku juga. Saya sama sekali tidak tahu kalau ada yang merekamnya. Saat tim penyelamat membuka kendaraan itu, panasnya luar biasa, dan ketika Clara jatuh dalam pelukanku, aku tidak pernah tahu siapa yang mengunggahnya ke internet. Tapi suatu pagi, saat aku masuk ke penampungan, seorang relawan mendekat dengan senyum lebar sambil memegang ponselnya. "Kamu viral di media sosial," aku menatap kosong. "Maksudmu apa? 2 juta orang sudah menonton. Di TikTok tanggapannya luar biasa." Semua orang memanggilnya malaikat jendela. Aku menonton videonya. Kualitasnya buruk, goyang. Pasti ada yang merekam dari seberang parkiran, tapi di sana dia diam dan tenang. Tubuh kecilnya ada dalam pelukanku. Seseorang menambahkan musik piano lembut dan tulisan, "Dia menunggu dan seseorang datang." Tanggapan pun mengalir. Aku menangis di tempat kerja. Kenapa manusia bisa begitu kejam, tapi ada juga yang begitu baik? Anak anjing ini pantas mendapatkan semua hal baik dalam hidupnya. Tapi satu tanggapan menamparku seperti pukulan nyata. Dia tidak hanya menyelamatkannya, dia juga menyelamatkan dirinya sendiri. Aku membaca kata-kata itu berulang kali, lalu ku baca lagi sebelum tidur. Benarkah itu? Aku sudah kembali bekerja paruh waktu, tapi ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku mulai menatap pintu stasiun lebih lama dari biasanya, lebih memperhatikan momen-momen sunyi dibandingkan saat-saat kacau. Dan di waktu luangku, aku tetap bersama Clara, duduk di samping kandangnya, membiarkannya tidur di atas kakiku, melihat dia perlahan belajar bermain lagi dengan hati-hati. Seolah kebahagiaan adalah perasaan asing yang belum berani dia percayai. Keadaannya mulai membaik. Gerakannya semakin percaya diri, tatapannya lebih hidup. Dan setiap kali ada yang bertanya ingin mengadopsinya, ada sesuatu dalam diriku yang terasa nyeri. "Dia belum siap," jawabku tanpa berpikir, tapi aku bertanya-tanya, maksudku dia atau diriku sendiri. Anak anjing German Shepherd ini pernah terkurung di balik kaca. Dan entah bagaimana aku juga demikian. Semuanya dimulai dari gambar pensil warna yang ditempel di pintu penampungan. Gambar seekor anak anjing di halaman cerah dengan tulisan,
Untuk anjing kaca, semoga dia bahagia sekarang. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan di lipatan kertas dari Elena, umur 6 tahun. Lalu datang surat-surat, banyak sekali, tulisan tangan, catatan kelas, bahkan sekotak biskuit anjing yang dikirim dari negara bagian lain. Satu surat menarik perhatianku, ditulis dengan tinta ungu di kertas sekolah. Dear Clara, aku menonton ceritamu di internet. Mama bilang kamu sangat berani. Aku juga pernah ketakutan waktu tersesat di pusat perbelanjaan. Aku menangis sampai mama menemukanku. Semoga kamu tidak takut lagi sekarang. Kamu punya banyak dukungan. Dengan cinta, Sarah, 7 tahun. Aku membacakan surat itu dengan suara pelan, duduk bersama Clara saat dia mengunyah mainan karet hadiah seseorang. Dia berhenti bergerak, memiringkan kepalanya, lalu perlahan meletakkan cakarnya di lututku. Ini belum pernah dia lakukan sebelumnya. Staf penampungan menempelkan beberapa surat di dinding di samping foto dirinya yang sedang tidur di pelukanku. Orang-orang berhenti untuk membaca catatan itu, banyak yang menitikkan air mata. Beberapa bahkan ingin bertemu langsung dengannya. Tapi Clara belum siap untuk itu, atau mungkin aku juga belum. Sekarang dia mulai mengikutiku kemana-mana, melangkah hati-hati, selalu mengawasi. Saat aku meninggalkan ruangan, dia mengeluarkan suara rintihan pelan. Saat aku tetap di sana, dia akan meringkuk di sampingku, tenang hanya dengan mendengar napasku. Setiap hari, dia semakin percaya diri, mulai menjelajahi mainan dan mencium aroma saat orang asing masuk. Tapi selalu ada momen itu, tepat sebelum dia tertidur, ketika dia menoleh ke arah jendela dan menunggu, seolah memastikan jendela itu tetap terbuka. Suatu pagi, direktur penampungan memintaku datang ke kantornya. "Marco," katanya pelan, "Clara mengalami kemajuan luar biasa. Dia sekarang sudah boleh diadopsi." Aku mengangguk meski perutku terasa mual. Kami sudah menerima beberapa aplikasi serius. Ada satu keluarga yang bahkan bersedia datang jauh-jauh dari Nevada. Aku tidak bisa berkata apa-apa karena anak anjing German Shepherd itu tidak pernah menatap mereka saat berkunjung. Tatapannya selalu tertuju padaku dan aku tidak tahu bagaimana cara berpaling darinya. Akhir pekan itu, sepasang anak muda mengemudi lebih dari 200 mil untuk bertemu dengannya. Mereka sudah menonton videonya, membaca ceritanya, dan menelepon setiap hari menanyakan tentang Clara. Penampungan mengatur pertemuan khusus dan mereka memintaku hadir. Wajah yang familiar, jelas mereka. Aku berdiri di samping saat mereka memasuki area bermain. Clara sudah ada di luar, ekornya bergerak pelan, hidungnya menangkap aroma angin. Dia menatap saat pasangan itu mendekat, telinganya tegak. Mereka berjongkok, menawarkan camilan, berbicara dengan suara lembut. Dia mendekat sedikit, lalu berbalik dan berjalan langsung ke arahku. Tidak menggonggong, tidak menggeram, dia hanya duduk di samping kakiku dan menempelkan tubuhnya. Aku tetap diam, tak bergerak. Pasangan itu saling berpandangan dan tersenyum ramah. "Kami sangat mengerti," kata mereka. "Sepertinya dia sudah memilih." Aku mencoba tertawa kecil, tapi tenggorokanku terasa sesak. Setelah mereka pergi, aku duduk di atas rumput bersama Clara. Dia mendorong sepatuku dengan cakarnya, lalu berbaring di bayangan lututku, meletakkan dagunya di kakiku seperti biasa. Matanya perlahan terpejam, tenang, damai, merasa aman. "Ini tidak adil," gumamku. "Aku tidak pernah merencanakan ini." Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan rencanaku. Yang dia pedulikan hanyalah aku tetap di sana. Malam itu, aku terjaga, memikirkan semua alasan kenapa aku tidak bisa melakukannya. Pekerjaan, jadwal, tanggung jawab. Aku sudah bertahun-tahun tidak memelihara anjing. Anak-anakku sudah dewasa sekarang. Hidupku stabil, tenang, penuh rutinitas. Tapi kapan terakhir kali semua itu terasa lengkap?
Aku menatap langit-langit dan membayangkan dia di dalam kendaraan itu sendirian, tanpa suara, berharap ada yang menyadarinya, berharap ada yang peduli padanya. Dan aku teringat saat aku meraih, menembus panas dan mengangkatnya, bagaimana dia tidak melawan, bagaimana dia langsung bersandar di pelukanku, seolah dia memang selalu pantas berada di sana. Anak anjing German Shepherd itu tidak peduli dengan keraguanku. Dia sudah membuat pilihannya. Mungkin sudah waktunya aku juga membuat pilihanku. Petugas adopsi mendorong berkas-berkas ke arahku. Namaku sudah tertulis di bagian atas. Dia milikmu, Marco, katanya pelan. Dia sudah menunggu. Clara berbaring meringkuk di atas selimut lembut di pojok ruangan. Matanya menatapku tanpa berkedip. Saat aku mengambil pena, dia bangkit perlahan, berjalan pelan ke arahku dan meletakkan cakarnya di meja, tepat di samping tanganku. Ruangan itu menjadi hening. Aku menatapnya, melihat telapak kakinya yang terbakar perlahan mulai sembuh, melihat matanya yang dulu kosong dan jauh, kini terlihat tenang dan waspada. Dia tidak sedang memohon apapun, dia sedang menyatakan, "Aku sudah siap." Maka aku menandatangani berkas itu dan air mataku jatuh. Bukan tangisan keras, hanya beberapa tetes air mata yang turun sebelum aku sadar. Staf menepuk tangan pelan. Seseorang memberiku tas kecil berisi catatan medisnya, kalung nama baru, dan kalung merah dengan liontin hati perak kecil. "Selamat pulang, Clara," bisikku. Dia mengibaskan ekornya, tidak cepat, tapi mantap. Seolah dia benar-benar mengerti arti kata-kata itu. Saat kami meninggalkan penampungan berjalan berdampingan, aku memegang talinya dengan lembut, tapi dia tidak menarik atau ragu. Dia berjalan tepat di sampingku, menyesuaikan langkah, seolah kami sudah melakukan ini seumur hidup. Di dalam truk dia duduk di kursi penumpang dan menghela napas panjang. Napas terdalam yang pernah kudengar dari makhluk manapun. Napas yang bukan hanya berkata, "Aku lelah," tapi juga "Aku berhasil bertahan." Perjalanan pulang terasa damai, tanpa radio, hanya suara napas pelannya dan tanganku yang terletak di kursi di antara kami. Cukup dekat untuk dia bersandar kapanpun dia mau. Dan dia melakukannya. Anak anjing German Shepherd itu telah diselamatkan dari tempat paling panas dan terpencil di mana jiwa bisa ditinggalkan, dan sekarang dia menjadi milikku. Tapi sejujurnya, aku merasa aku sudah menjadi miliknya sejak awal. Setiap pagi saat aku membuka pintu garasi, Clara masuk seolah dia pemilik tempat itu. Memang begitu. Dia akan berkeliling cepat, mengendus sekitar tempat penyimpanan alat, memeriksa tempat favoritnya yang terkena matahari di dekat jendela belakang, lalu berbaring di bawah meja kerjaku seakan itu adalah tempat istirahat pribadinya. Mungkin memang begitulah dia. Para pelanggan sangat menyukainya. Beberapa bahkan membawakan camilan khusus hanya untuknya. Ada satu pelanggan yang sering datang dan dia bertanya apakah Clara adalah anak anjing terkenal dari internet. Saat aku mengiyakan, dia berlutut dan berkata pelan, "Apa yang kamu miliki di sini benar-benar sebuah keajaiban." Kata-katanya tidak salah sedikit pun. Sudah 3 bulan sejak dia pulang bersamaku. Pemulihannya kini sudah lengkap. Dia kuat, penuh energi, dan hampir tidak punya rasa takut. Tapi dia masih berhenti di depan jendela, bukan karena takut seperti dulu, melainkan dengan pengertian seolah sedang mengingat. Dia akan menempelkan moncongnya ke kaca dan menatap sebentar, lalu menoleh padaku seolah memastikan, "Aku masih di sini kan? Aku masih aman kan?" Tanpa ragu, iya. Saat malam tiba, dia berbaring di samping tempat tidurku. Napasnya tenang dan teratur. Kadang dia bermimpi kecil, kakinya bergerak sedikit, hidungnya berkedut, dan aku berpikir apakah dia mengingat panas yang mengerikan itu, kesunyian, penantian yang tak berujung. Aku membelai punggungnya dengan lembut dan dia kembali tenang. Anak-anakku sangat menyayanginya.
Putriku yang berusia 17 tahun bilang Clara adalah makhluk dengan perasaan paling dalam yang pernah dia temui. Anakku yang laki-laki sedang mengajarinya perintah. Dia kesulitan saat disuruh berguling, tapi dia sangat ahli saat disuruh diam. Mungkin karena itulah yang paling dia sukai, hanya berada dekat. Dan aku sendiri, kupikir aku menyelamatkannya. Aku sama sekali tidak tahu kalau dia juga mengangkatku, menjauhkan aku dari monoton, dari kesunyian, dari kekosongan emosi yang kupikul selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah mengerti betapa aku sangat membutuhkan sesuatu yang juga memilihku kembali. Anak anjing German Shepherd yang dulu tak bernyawa dalam pelukanku dan hampir pergi itu, kini menyambutku setiap pagi dengan hidung dingin dan gerakan ekor yang mengguncang seluruh rumah. Dia tidak hanya berbagi rumah denganku, dia menghidupkanku sepenuhnya setiap hari. Perjalanan anjing muda ini dari dilupakan hingga diselamatkan menunjukkan kekuatan kebaikan yang luar biasa. Clara hanyalah seekor anak anjing, tak berdaya, terisolasi, dan semakin melemah di panas terik di balik jendela terkunci. Tapi seseorang berhenti, seseorang peduli, dan itu mengubah segalanya. Merawat anjing yang diselamatkan bukan hanya tentang kasih sayang. Itu berarti bertanggung jawab, selalu waspada, memberikan perawatan hewan yang benar. Itu berarti mendengar saat orang lain tidak mendengar seruan itu. Itu berarti bertindak saat orang lain terus berjalan. Itu berarti memahami bahwa menyelamatkan satu jiwa dapat mengubah dua kehidupan. Clara menunjukkan padaku bahwa pemulihan bukan sekadar bertahan hidup. Ini tentang membangun kepercayaan, tentang menyadari bahwa tidak semua pintu akan tetap tertutup dan tidak semua orang akan berpaling. Jika perjalanannya menyentuh hatimu, tolong sebarkan. Kamu tidak pernah tahu siapa yang sedang mendengar atau jiwa sunyi mana yang masih menunggu di balik kaca.